Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya dari modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi oleh Yuvita Retno Pratiwi JKP Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Auderheim. Dan saya dibimbing oleh ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Ade Mutiarawati MPD, dan Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Agustio SPD MPD. Dari belajar modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, untuk pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Tomlinson 2000. Dan pembelajaran berdiferensiasi menurut saya yaitu adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar. Pertanyaan kedua yaitu bagaimanakah hal ini dapat dilakukan di kelas? Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan di kelas nanti, yang pertama yaitu adalah menganalisis kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen diagnostik yang didasarkan kepada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar peserta didik. Dan yang kedua yaitu menerapkan 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu konten, proses, dan guru. Yang ketiga, menyusun RPP berdiferensiasi yang di dalamnya memuat langkah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan memuat strategi diferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang berhubungan dengan apa yang diajarkan kepada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar siswa, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kedua yaitu diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang dipelajari. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pemetaan kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Sebelum pelajari materi, guru perlu memetakan kebutuhan murid. Dan yang kedua yaitu minat belajar murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Dan yang terakhir yaitu profil belajar murid. Memetakan kebutuhan murid berdasarkan profil belajar murid. Dan bagaimanakah Anda melihat kaitannya antara materi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak kepada anak. Dalam pendidikan, seorang pendidik harus menyesuaikan pembelajaran, cara memberikan pelajaran, metode, dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan profil peserta didik yang sudah didiagnosis sejak awal, sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan yang menyertainya, supaya pendidikan dan pengajaran lebih bermakna sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak dengan nilai dan perannya harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan ekosistem sekolah dan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi mampu menganalisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Budaya positif, nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kreatif, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tersebut akan mempengaruhi pembelajaran berdiferensiasi yang terlaksana jika didukung dengan lingkungan dan budaya positif di lingkungan sekolah.